Halo Pius, saat ini platform ChatGPT sedang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para warganet. ChatGPT adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenAI atau Artificial Intelligence. Sementara OpenAI ini sendiri merupakan platform kecerdasan buatan yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sam Altman dan Elon Musk. Lalu pada akhir November 2022 yang lalu, OpenAI secara resmi mengumumkan versi prototipe dari chatbot AI terbaru mereka yang mereka beri nama ChatGPT. ChatGPT ini langsung menggemparkan industri teknologi dan internet. ChatGPT bahkan disebut-sebut bisa menggantikan Google di masa depan. Apakah benar seperti itu? Cara kerja ChatGPT merupakan sebuah model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks. ChatGPT dapat digunakan untuk tujuan beragam, seperti membuat obrolan otomatis di aplikasi percakapan, membantu dalam pembuatan konten, atau bahkan membantu dalam menerjemahkan berbagai bahasa dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda untuk tiap bahasa. ChatGPT dilatih dengan menggunakan miliaran kalimat dari berbagai sumber, sehingga model ini dapat menangkap berbagai gaya bahasa dan konteks percakapan. Selain itu, ChatGPT juga dapat dioptimalkan melalui fine-tuning dengan cara menambahkan data latih yang spesifik untuk tugas tertentu, sehingga hasilnya lebih akurat. Walaupun ChatGPT dapat memberikan jawaban yang akurat untuk banyak pertanyaan, model ini masih memiliki beberapa batasan-batasan tertentu. ChatGPT tidak selalu dapat memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan yang bersifat subjektif atau yang memerlukan pengetahuan yang spesifik dan up-to-date. ChatGPT juga belum mampu memberikan informasi atau memahami konteks dari peristiwa setelah tahun 2021. Selain itu, ChatGPT juga membutuhkan data latih yang cukup banyak untuk dapat berfungsi dengan baik. Model bahasa seperti ChatGPT merupakan hasil dari kemajuan teknologi NLP yang dapat membantu dalam berbagai bidang. Selain itu, ChatGPT juga dapat menjadi salah satu alat bantu dalam mempelajari bahasa karena dapat membantu dalam memahami kalimat dan menangkap konteks percakapan. Singkatnya, ChatGPT sendiri pada dasarnya merupakan chatbot, sebuah program komputer berupa robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan seperti percakapan manusia. Untuk mengetahui bagaimana ChatGPT ini bekerja, kita langsung saja membuka situsnya yang ada di chatopenai.com. Sebelumnya kita akan disuruh untuk login atau sign up terlebih dahulu, dan setelah login ini adalah tampilannya seperti ini. Ketika kita akan menggunakan ChatGPT ini, kita langsung mengetik di baris ketik di sini sebagai pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh ChatGPT itu sendiri. Kita ambil contoh yang sangat simpel saja. Siapa kamu? Nah, di sini dia menjawab, saya adalah asisten, sebuah model bahasa yang dilatih oleh OpenAI. Saya diciptakan untuk membantu orang-orang dengan pertanyaan dan masalah yang mereka miliki dengan menyediakan informasi dan saran yang berguna. Apakah ada yang bisa saya bantu? Di sini saja dia bisa mengatakan seperti itu. Dia bisa menjawab dan menjelaskan siapa dirinya. Oke, kita coba pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kerja kamu? Nah, dia menjawab nih. Saya adalah model bahasa yang dilatih dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin yang disebut pembelajaran terapan. Ini berarti bahwa saya dilatih dengan menggunakan data teks yang besar untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang berbeda. Setelah dilatih, saya dapat menggunakan pengetahuan yang saya miliki untuk menjawab pertanyaan dan memberikan saran yang berguna. Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada saya akan menggunakan algoritma untuk mencari tahu jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan Anda dan mengembalikan jawaban kepada Anda. Ini merupakan sebuah mesin, seyogyanya ini betul-betul sebuah mesin yang mungkin, kalau saya katakan
kecerdasan buatan ini itu tadi, jadi sekumpulan data yang memang kita buat sendiri sebetulnya. Jadi OpenAI mengembangkan ini berdasarkan data-data yang memang terkumpul dari beberapa, mungkin bahkan jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan sampai miliaran orang yang ada di bumi ini yang menggunakan internet secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan itu dari berbagai bidang, dari berbagai elemen, ataupun dari berbagai pokok permasalahan tertentu yang kebanyakan mereka upload, sehingga dikumpulkan sedemikian rupa menjadikan sebuah mesin ya seperti ini. Ini contoh sederhana. Ketika ini diterapkan pada sebuah robot misalkan atau mesin, ini akan menjadi sebuah mesin yang spektakuler gitu ya. Di era sekarang ya seperti di film-film begitu. Mungkin robot yang robot pintar lah. Dan ini juga merupakan sebuah robot yang menurut saya cukup cerdas. Dan di awal tadi saya sampaikan bahwa ini akan menggantikan Google di masa depan. Apakah hal ini akan menjadikan sebuah pembenaran ataupun tidak? Karena begini, ini bedanya Chat GPT dengan Google Search yang selama ini kita pakai. Kalau Google Search itu kan kita mencari sesuatu, kemudian Google Search menampilkan situs-situs yang memang memuat informasi-informasi yang ingin kita dapat. Tapi ketika kita menggunakan Chat GPT ini, dia akan menampilkan jawaban yang memang menurut dia sangat-sangat relevan, dan itulah jawaban yang terbaik yang dia dapat melalui algoritma yang dia terangkan tadi. Namun sejauh ini, kalau menurut pendapat saya, bahwa Chat GPT ini sementara ini belum dapat menggantikan Google gitu. Nah, bagaimana nasibnya dengan para programmer, para developer, orang-orang IT yang memang berkecimpung di dalam coding mengoding ataupun pemrograman mereka? Apakah akan tergantikan dengan Chat GPT ini? Oke, kita lanjutkan. Siapa kamu? Bagaimana cara kerja kamu? Terus siapa OpenAI itu? Nah, ini dia jawab. OpenAI adalah sebuah lembaga penelitian ilmiah yang didedikasikan untuk mempromosikan dan mengembangkan teknologi pembelajaran mesin yang aman dan terbuka. Mereka berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi pembelajaran mesin yang dapat membantu manusia dengan cara yang positif. OpenAI telah melakukan banyak penelitian dan pengembangan dalam bidang pembelajaran mesin, termasuk pengembangan model bahasa yang canggih seperti saya. Robot bisa nyombong juga ya. Mereka juga telah mengembangkan teknologi lainnya seperti sistem pembelajaran mesin atau bermain game dan menyelesaikan tugas-tugas yang rumit. Oke, sejauh ini oke lah. Jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan saya sangat cukup membanggakan buat saya ya, karena dia mampu menjelaskan terkait dengan siapa dia dan siapa yang membuat dia. Kemudian dia juga mau menjelaskan gitu, meskipun sedikit saja penjelasannya, tapi kita cukup paham bahwa OpenAI itu adalah sebuah lembaga penelitian ilmiah yang didedikasikan untuk mempromosikan dan mengembangkan teknologi pembelajaran mesin yang aman dan terbuka. Sebelum saya tahu Chat GPT ini, saya pernah mencoba beberapa produk dari OpenAI ini, yaitu produk yang berbasis gambar dan video. Semisal 3 buah gambar yang digabung menghasilkan gambar baru. Itu betapa canggihnya gitu loh. OpenAI membuat piranti lunak seperti itu yang mampu menerjemahkan apa yang kita inginkan. Kan ini amazing sekali gitu. Gila ini. Oke, ini sampai sejauh ini saya cukup salut dengan piranti lunak ini. Kita akan mencoba untuk beberapa pertanyaan lagi. Saya ingin melakukan pengujian lagi, mengetes lagi dengan beberapa pertanyaan berikutnya. Karena ini dikatakan sebagai ancaman bagi para programmer, saya akan mencoba untuk bertanya kepada dia ya. Apakah kamu mengerti tentang bahasa pemrograman? Oke. Nah, dia jawab, bro. Dia jawab, benar-benar dia jawab ini. Ya, saya memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bahasa pemrograman. Saya dilatih dengan menggunakan data yang sangat besar yang mencakup teks yang berhubungan dengan banyak topik, termasuk bahasa pemrograman. Karena saya adalah model bahasa yang dilatih secara terapan.
saya dapat menggunakan pengetahuan yang saya miliki untuk memahami konsep-konsep dasar dari bahasa pemrograman dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengannya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bahasa pemrograman, saya dengan senang hati akan mencoba untuk menjawabnya untuk Anda. Oke, ini saya mau mencoba lah. Mau ngetes dengan beberapa pertanyaan yang simple dulu ya. Oke. Apa itu array? Array adalah tipe data yang digunakan dalam banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang terkait. Array dapat berisi Gila. Dia kasih apa namanya nih? Ini kasih dia kasih contoh. Wah, sia gila. Waduh, gila ini. Coba. Kita baca kembali jawabannya. Array adalah tipe data yang digunakan dalam banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang terkait. Array dapat berisi elemen yang berbeda dari tiap tipe data seperti integer, float, string, atau objek. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang unik yang dapat digunakan untuk mengakses elemen tersebut. Nah, ini dia kasih contoh sederhana dari array adalah sebagai berikut. Nah, dia menuliskan di dalam sebuah kurva 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Nah, dia juga menjelaskan tentang itu. Di sini array tersebut berisi 5 elemen integer yang dapat diakses dengan indeks 0 sampai 4. Misalnya, untuk mengakses elemen ketiga dari array tersebut, Anda dapat menggunakan indeks 2 karena indeks array dimulai dari 0, bukan 1. Array juga dapat dideklarasikan dengan menentukan tipe data yang diinginkan. Misalnya nih, ini ada sebuah integer kode seperti ini. Oke, dia menjelaskan lagi di bawah sini. Di sini array akan dideklarasikan sebagai array integer dengan panjang 5. Setiap elemen dalam array akan diinisialisasi dengan nilai 0 secara default. Sejauh yang saya tahu ini adalah lebih dari sebuah definisi. Ini gila, benar-benar gila ini. Dia menjelaskan dengan sedemikian detail, termasuk contoh-contohnya kan. Aduh, pusing sekali. Bisa seperti ini ya? Oke, kita tanya lagi. Kemudian apa itu query? Dia menjawab lagi. Aduh, lagi-lagi coba dilihat. Ada contohnya juga, gila nggak? Aduh. Hai. Waduh. Salut bro sama ChatGPT ini. Oke, ini jawaban dia tentang query. Query adalah perintah yang dikirimkan ke database untuk mengambil data atau melakukan operasi lainnya. Query biasanya ditulis dalam bahasa Structured Query Language atau SQL, yang merupakan bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Dia kasih contoh juga bro. Contoh sederhana dari query SQL adalah sebagai berikut. Gila ya? Dia jelaskan lagi, di sini query tersebut akan mengambil semua kolom dari tabel users yang memiliki username, example John. Query dapat juga digunakan untuk menambah, mengubah atau menghapus data dari database.
atau melakukan operasi lainnya seperti menggabungkan data dari beberapa tabel dan mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Itu jawaban dia. Kemudian dia lanjutkan jawabannya. Query dapat juga digunakan dalam aplikasi web atau aplikasi lain yang mengakses database untuk mengambil data yang diperlukan oleh aplikasi tersebut. Misalnya, ketika Anda mencari sesuatu di mesin pencari, query akan dikirimkan ke database yang menyimpan data untuk mencari informasi yang Anda cari. Benar-benar gila, ini gila. Aduh, sorry bro, gua terbawa emosi. Oke. Selanjutnya, apa itu sintaks? Aduh, gua jadi gak bisa kata-kata, gak habis pikir ini. Jika gak coba dia jawabannya. Dia kasih contoh lagi. Sintaks adalah aturan yang mengatur bagaimana sebuah pernyataan atau kode ditulis dalam bahasa pemrograman atau bahasa markup. Sintaks menentukan struktur dasar dari kode yang ditulis, termasuk bagaimana perintah itu ditulis, bagaimana variabel dideklarasikan, dan bagaimana fungsi didefinisikan. Dia kasih contoh juga, bro. Benar-benar. Di sini sintaks menentukan bahwa variabel A dideklarasikan sebagai integer dan diinisialisasi dengan nilai 10. Kemudian ada pernyataan if yang menentukan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengeksekusi blok kode di dalam tanda kurung kurawal. Sintaks juga menentukan bahwa blok kode harus ditandai dengan tanda kurung kurawal. Aduh, sedemikian detail. Oh, masih panjang juga dia menjelaskan ya. Sintaks juga dapat berlaku untuk bahasa markup seperti HTML atau XML. Contoh sederhana dari sintaks dalam HTML adalah sebagai berikut. Ini sintaks contohnya dia kasih tahu. Oh my god, benar-benar. Dia menjelaskan juga di sini sintaks menentukan bahwa elemen HTML harus ditandai dengan tanda kurung siku dan elemen harus ditutup dengan tanda penutup yang sesuai. Sintaks juga menentukan bahwa elemen harus ditata dengan tab atau spasi untuk menunjukkan hierarki elemen. Penasaran. Saya penasaran. Saya coba satu hal lagi. Saya coba tanyakan satu hal lagi. Coba jelaskan apa itu database. Ini pertanyaan yang memang simpel dulu ya. Sebelum kita coba mengajukan pertanyaan yang agak panjang lah. Oke, dia mulai menjawab. Database adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Database dapat berisi data apa saja, seperti informasi tentang pengguna, produk, transaksi, atau segala jenis informasi lainnya. Database biasanya terdiri dari tabel-tabel yang memiliki kolom-kolom yang mewakili data yang disimpan dan baris-baris yang mewakili entry data. Misalnya, sebuah tabel pengguna mungkin memiliki kolom seperti nama, alamat, nomor telepon, serta setiap baris dalam tabel tersebut mewakili informasi tentang seorang pengguna tertentu.
Database biasanya digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan aplikasi atau sistem yang memerlukan akses cepat ke data. Misalnya ketika Anda login ke akun Anda di sebuah situs web, database akan digunakan untuk mencari informasi login Anda dan memverifikasi bahwa Anda telah memiliki akses ke akun tersebut. Database juga dapat digunakan untuk mengelola data yang sangat besar, seperti data transaksi atau data pengguna dari sebuah situs web dengan jutaan pengguna. Dengan menggunakan database, data tersebut dapat dengan mudah diakses dan diurutkan sesuai kebutuhan. Liar. Ya, piranti lunak ya geus liar. Baik, kita coba testing. Bisakah menampilkan contoh database? Dijawab juga. Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana dari database yang menyimpan data pengguna. Oke, dia kasih contoh. Oke. Simple memang yang dia tampilkan. Tapi dari kesimpulan ini kita, udah deh. Gak tahu gue harus ngomong apa nih. Dia kasih penjelasan lah di sini. Di sini database tersebut terdiri dari satu tabel yang disebut user yang memiliki 3 kolom, ID, name, dan email. Setiap baris dalam tabel tersebut mewakili informasi tentang seorang pengguna tertentu, termasuk identifikasi untuk pengguna atau ID, nama pengguna atau name, dan alamat email atau email. Anda dapat menggunakan query SQL untuk mengambil data dari database tersebut. Misalnya jika Anda ingin mengambil nama dan email dari semua pengguna, Anda dapat menggunakan query berikut. Dia kasih petunjuk juga loh guys. Ini pusing juga gua nih. Ini, oh my god. Ini dia, aduh. Ini hanya merupakan contoh sederhana dari sebuah database. Database dapat menjadi lebih kompleks dengan tabel-tabel yang lebih banyak dan kolom-kolom yang lebih banyak, serta relasi antar tabel yang lebih kompleks. Namun, prinsip dasar yang sama masih berlaku, bahwa database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dengan cara yang terorganisir dan efisien. Ngeri guys, ngeri. Sejauh ini tadi apa ya? Array, query, database, syntax database. Aduh, susah ngomong jadinya. Gua mau ngomong apa lagi? Kita coba dia untuk membuat sebuah codingan ya, codingan website yang coba buatkan sebuah script program untuk website toko buku saya. Ini bagaimana ini? Kalau program sudah seperti ini, kita para programmer cuma duduk manis nantinya. Dia buat sendiri guys. Dia buat sendiri, aduh masya Allah.
Oke, dia kasih penjelasan. Di sini skrip tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghubungkan ke database yang menyimpan data buku, mengambil data buku yang tersedia dan menampilkan data tersebut di halaman web. Ketika pengguna mengklik judul buku, akan diarahkan ke halaman web yang menampilkan detail buku tersebut. Anda dapat memodifikasi skrip ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan fitur pencarian, pengelompokan buku berdasarkan kategori, atau menambahkan fungsi untuk menambahkan buku ke keranjang belanja. Gila nggak? Dia buat sendiri codingnya berbasis PHP. Seperti ini, guys. Ini tentunya sangat berguna sekali ya untuk kita para programmer dan anda semua yang bergerak di bidang IT. Mungkin ini sangat membantu sekali pekerjaan kita, terutama contohnya saya sering pelupa gitu, tapi dia dengan lengkapnya seperti ini ya. Kita tentunya hanya memodifikasi sedikit-sedikit lah, seperti apa yang dia sampaikan di bawah tadi, bahwa Anda dapat memodifikasi skrip ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu kan dia berpesan seperti itu juga ya. Contoh di sini ada misalkan nih, nah ini contoh welcome to my bookstore. Nah, si bookstore-nya ini bisa kita ubah dengan nama toko buku kita sendiri gitu. Itu salah satu contoh simpelnya di sini. Terus judulnya juga kan di sini masih My Bookstore. Nah, nanti kita bisa ubah ini dengan toko buku kita, nama toko buku kita. Oke. Saya jadi penasaran lagi. Kita coba lagi buatkan skrip program untuk website perusahaan penerbitan buku saya. Dia buatkan lagi, guys. Oke. Judulnya My Publishing Company. Oke, di situ kita bisa ubah lah di situ dengan nama perusahaan kita sendiri. Kemudian di situ ada ya query-nya, select ID, title, author, genre from books. Oke. Oh, nggak ada penjelasan ya? Coba kita tanya. Masih ada lanjutannya? Aduh, ternyata benar-benar ini tadi belum selesai. Ternyata masih ada ini kelanjutannya. Wih, gila, lengkap sekali, bro. Aduh. Oke, di sini dia memberikan menu input label, input title, dan sebagainya. Sungguh di luar ekspektasi. Ini betul-betul cukup membanggakan, cukup mengejutkan.
Tapi juga kita jangan terlena, karena apa yang namanya Chat GPT ini juga dia tetap saja sebuah robot yang mana semua juga dikendalikan oleh kita juga sebagai manusia. Oke, ini kan baru tampilan halaman yang kita minta dia untuk membuat ya. Coba sekarang buatkan juga CSS-nya. Oh, dia buat bodinya, guys. Oke. Aduh. Ini tanpa campur tangan kita loh. Dia sendiri yang membuatkan kodenya. Codingannya dia yang buat sendiri, guys. Nah, ini keputus lagi nih. Kita coba meminta dia untuk melanjutkan. Iya, oke, saya maafkan. Maaf terjadi kesalahan ketika mengirimkan jawaban sebelumnya. Berikut adalah sisa dari jawaban saya. Oke, thank you. Jawabannya dia lanjutkan seperti ini. Oke, aduh, Masya Allah. Aduh. Penjelasannya di sini, file CSS tersebut mengatur beberapa aspek tampilan website seperti font, warna, dan ukuran elemen HTML yang digunakan dalam halaman web. Anda dapat memodifikasi file CSS ini sesuai dengan kebutuhan dan presentasi Anda. Sebagai contoh, Anda dapat mengubah warna latar belakang atau font yang digunakan, atau menambahkan elemen CSS lainnya untuk mengatur aspek-aspek lain dari tampilan website. Gila, betul gila. Oke, sebelum kita ke kesimpulan, saya akan mencoba mempertanyakan kepada dia. Sekarang coba jelaskan apakah Anda tahu tentang negara Indonesia. Ini jawabannya jawaban buku semua ini. Ya, saya tahu tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar di antara benua Asia dan Australia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, dan etnis dengan jumlah penduduk lebih dari 264 juta jiwa. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, batu bara, emas, tembaga, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia.
Industri pariwisata juga merupakan sumber penghasilan penting bagi Indonesia, dengan destinasi-destinasi pariwisata seperti Bali, Lombok, dan Raja Ampat yang dikenal di dunia. Crazy. It's crazy. It's crazy. Gila. Pantas saja ini menggemparkan dunia dan teknologi. Aduh. Ternyata seperti ini. Sekarang kita coba lagi bertanya tentang ya Indonesia ya, tapi kita mengacu pada kita coba tanya seperti ini. Tahukah kamu tentang suku Sunda yang ada di Indonesia? ChatGPT ini ketika kita bertanya tentang sesuatu, jawaban dia itu tidak langsung to the point ke situ, tapi dia jelaskan gitu loh. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya itu, tahukah kamu tentang suku Sunda yang ada di Indonesia? Ya kalau secara logika kita bertanya kepada orang secara langsung, yang kita butuhkan dia tahu apa enggak gitu loh. Perkara menjelaskan atau tidaknya nanti pertanyaan berikutnya. Tapi ChatGPT ini dia akan selalu langsung menjelaskan apa yang kita tanyakan gitu loh. Ini saya udah nggak bisa berkata-kata ini bro. Ya, saya tahu tentang suku Sunda yang ada di Indonesia. Suku Sunda adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat. Suku Sunda memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Sunda, yang merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Suku Sunda terkenal dengan kebudayaan dan adat istiadatnya yang kaya, termasuk dalam hal musik, tari, seni rupa, dan makanan. Makanan khas suku Sunda yang terkenal adalah nasi timbel, lalapan, dan sate marangi. Suku Sunda juga terkenal dengan keahliannya dalam seni rupa, terutama dalam pembuatan patung-patung kayu dan kerajinan tangan lainnya. Suku Sunda tersebar di seluruh Jawa Barat dengan konsentrasi terbesar di kabupaten-kabupaten di sekitar Jawa Barat. Suku Sunda juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia lainnya seperti di Jakarta dan Banten. Suku Sunda memiliki beberapa subsuku yang masing-masing memiliki ciri khas dan adat istiadatnya sendiri. Oke, ini adalah saya mulai ke kesimpulan saja ya. Jadi sejauh yang kita coba, sejauh yang ya ini pertama kalinya saya berkenalan dengan ChatGPT ini adalah bahwa ChatGPT ini memang membuat saya kagum, membuat saya kaget, membuat saya merasa bahwa apa yang saya tonton di film-film mungkin akan menjadi kenyataan mungkin ke depannya ya. Ini kan baru awal, dirilisnya juga baru kemarin-kemarin ya, akhir November kemarin. Jadi mungkin ada kemungkinan gitu bahwa ke depannya teknologi kita ini akan seperti di film-film. Ya mungkin dari beberapa artikel, dari beberapa anggapan bahwa ini akan menggantikan Google mungkin ke depannya iya, tapi untuk sementara ini masih belum karena ini baru awal. Kalau ke depannya mungkin kemungkinan iya. Mungkin juga dianggap sebagai ancaman bagi para programmer, untuk sementara ini belum. Sama dengan dulu zamannya ketika informasi-informasi yang mencuat begitu hebatnya gitu bahwa mesin akan menggantikan tenaga manusia di pabrik-pabrik. Tapi toh tetap saja tidak secara utuh, tidak secara menyeluruh bahwa mesin-mesin itu menggantikan karyawan-karyawan yang ada di pabrik. Mengapa? Karena tetap saja operatornya ya tetap harus manusia. Mesin-mesin yang ada sekarang ini juga kan operatornya manusia-manusia juga. Ketika mesin ada gangguan, ya tetap manusia juga yang memperbaiki. Nah, ini juga sebagai sebuah sistem di era digital yang mana OpenAI mengeluarkan banyak sekali piranti lunak yang berbasis AI ini yang menurut saya cukup
cukup amazing lah, saya salut. Tapi tentunya kita tetap harus ingat bahwa apapun yang dibuat oleh OpenAI itu hanyalah sebuah robot, hanyalah sebuah mesin pintar gitu, yang apapun bentuknya dikendalikan tetap oleh manusia. Jadi siapapun kita, ketika kita paham akan adanya teknologi seperti ini, tentunya kita lah yang menentukan baik atau buruknya piranti lunak tersebut digunakan. Ya seperti sebuah pisau, kalau pisau itu digunakan untuk hal-hal yang baik, memotong masakan, memotong ikatan, itu kan berguna untuk hal-hal yang baik. Tapi ketika dipakai untuk menusuk seseorang, akhirnya kan terjadilah sebuah pembunuhan, itu kan hal-hal yang buruk. Begitu juga artificial intelligence di era teknologi sekarang ini, era digital sekarang ini, sama dengan chatbot ini juga, bahwa chatbot hanyalah sebuah mesin pintar, robot pintar, yang mana kepintaran dia juga sangat dipengaruhi oleh jutaan manusia yang ada di bumi, bahkan miliaran manusia yang ada di bumi. Itu. Jadi tetap kita sebagai pengendali. Tentunya kita tetap harus waspada. Dalam arti waspada begini, karena bisa saja AI ini, ya terutama chatbot ini, kita berkenalan dengan chatbot ini, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, intinya di situ saja. Dan kewaspadaan ini juga kita harus menyampaikan kepada orang-orang yang belum memahami akan adanya teknologi seperti ini gitu loh. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang IT, sebagai seorang programmer, harus memberikan sebuah pemahaman kepada warganet semua atau netizen semua bahwa ini loh ada sebuah teknologi yang seperti ini, dan kita semua harus mewaspadai perkembangan ataupun penggunaan yang tidak layak dipakai. Sebagai contoh misalkan, ya bisa saja, saya rasa bisa saja kalau ini dipakai untuk, mungkin bisa dipakai untuk pencurian data mungkin. Dan ini yang saya pakai adalah gratisan, bukan berbayar ya. Ya mungkin kalau kita memakai aplikasi yang berbayar mungkin akan lebih sakti lagi ini chatbot ini. Ini gratisan ya, dengan batasan-batasan tertentu masih bisa seperti ini gitu loh. Untuk sementara ini kalau menggantikan para programmer saya rasa tidak juga ya. Karena dari apa yang dia jawab, dia sajikan khususnya dalam bahasa pemrograman, tentu saja kita ada campur tangan kita sebagai programmer untuk memodifikasi apa yang chatbot ini tampilkan atau suguhkan untuk kita. Jadi tetap kalau saya rasa kalau membantu ya sangat membantu gitu. Membantu terutama dalam kita bekerja, dalam kita membuat sebuah codingan, dan mungkin para pelajar juga bisa menggunakan ini sebagai alat bantu ketika mereka ada tugas dari sekolah, dari gurunya. Mereka bisa menggunakan chatbot ini untuk proses pembelajaran, membantu proses pembelajaran mereka gitu. Selebihnya saya kembalikan kepada Anda semua bahwa ini sekali lagi saya pesankan, ini hanyalah sebuah mesin pintar. Chatbot ini mesin pintar, robot pintar, yang tentunya penggunaannya kembali kepada kita semua bahwa apakah itu akan digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Silahkan kembali kepada Anda semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.